Saudara, polisi menyebut keluarga yang tewas dengan kondisi jenazah mengering di Kalideres, Jakarta Barat sudah 5 tahun tidak berkomunikasi dengan keluarga inti. Menurut polisi, di lambung keempat jenazah tidak ada asupan makanan. Namun polisi masih mencari penyebab pasti kematian keluarga ini. Rumah bergaris polisi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ini menjadi saksi bisu kematian 4 jenazah sekeluarga, yang jenazahnya ditemukan dalam kondisi mengering. Polisi menyebut keluarga yang tewas tertutup, menjauhkan diri dari keluarga inti, bahkan sudah 5 tahun tak bertemu. Yang mana dia berkomunikasi terakhir itu lebih dari 1 tahun yang lalu. Komunikasi via telepon. Dan untuk bertemu, dia itu ada 5 tahun yang lalu. Itu dia pernah ada komunikasi 5 tahun yang lalu, dan itu hanya sebatas dia mengucapkan selamat ulang tahun. Kerabat keempat korban yang meninggal pun membenarkan komunikasi terakhirnya sudah berlangsung 5 tahun lalu seusai diperiksa Polsek Kalideres. Selain dimintai keterangan, keluarga korban juga datang untuk mengurus dokumen pengambilan jenazah karena direncanakan jenazah akan dikremasi. Kalau dengan saya pribadi, itu sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah ada komunikasi sama sekali. Tapi dengan istri saya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu masih sering WA mengucapkan selamat ulang tahun. Paling itu aja. Ya, setelah ini besok kita ada rencana mengambil jenazah untuk kita kremasi. Ya habis itu kita mau berunding dulu di dalam keluarga apa yang kita mau ambil langkah. Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko mendatangi rumah sekeluarga tewas di Kalideres. Berkaca dari kasus kematian sekeluarga ini, Yani mengingatkan pentingnya interaksi sosial di masyarakat. Interaksi sosial ya di warga itu penting dan perlu. Kenapa? Karena interaksi sosial di warga itu adalah sehingga warga memiliki kepekaan, memiliki rasa kebersamaan, sehingga timbul kepedulian untuk saling membantu. Polisi menyatakan 4 orang itu tewas dalam waktu yang tidak bersamaan dan tidak ditemukan tanda kekerasan. Kapolsek Kalideres AKP Sapri Wasdar menambahkan, berdasarkan hasil otopsi, tidak ada makanan yang masuk ke lambung korban. Namun menurut Sapri, kondisi itu belum tentu menjadi penyebab kematian. Kemarin yang disampaikan bahwa tidak ditemukan sisa ataupun bekas makanan di lambung itu keterangan sementara, tapi belum tentu itu menjadi penyebab kematian. Menurut dokter bahwa jenazah yang dilakukan pemeriksaan dalam keadaan begitu memang tidak ada masuk makanan mungkin 2 hari atau lebih. Rumah yang menjadi lokasi penemuan jenazah 4 orang sekeluarga itu terkunci dari dalam. Jasad keempatnya ditemukan Kamis lalu setelah warga mencium bau menyengat dari dalam rumah. Tim Liputan Kompas TV. Kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyimpan teka-teki. Hasil otopsi menunjukkan tidak ada asupan makanan dalam waktu yang lama menyebabkan jenazah mengering. Benarkah kelaparan menjadi pemicu kematian satu keluarga itu? Kami akan bahas bersama Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firmansyah Sugiarto. Selamat malam, Pak Ade. Selamat malam. Pak Ade, apakah bisa diketahui apakah kelaparan menjadi salah satu pemicu kematian? Dan kalaupun iya, kelaparan dalam jangka waktu berapa lama sehingga bisa menyebabkan kematian? Ya, jadi terima kasih Mbak Cindy. Jadi kalau kita bisa lihat kasus kematian akibat kelaparan itu kasus yang sangat jarang di forensik ya. Okay. Apalagi kematian yang terjadi langsung bersama-sama 4 orang dalam satu rumah. Biasanya hanya 1 atau 2 orang atau 1 sendiri ya. Nah, seseorang itu bisa bertahan terhadap kondisi kelaparan itu bervariasi. Kalau dia hanya tidak makan saja itu mungkin 8 hari, atau bila tidak itu bisa terjadi lebih cepat 8 hari, atau bahkan kalau yang dia tidak makan saja tapi masih minum air itu bisa terjadi lebih lama. Ada laporan kasus yang menunjukkan orang dapat bertahan hidup hingga 60 hari tanpa makanan namun dia hanya minum saja. Nah, namun itu tadi bervariasi karena tergantung lagi
pada kondisi itu kerentanan masing-masing orang. Orang-orang yang misalnya berusia lebih lanjut tentunya akan lebih rentan terhadap kondisi kekurangan makanan dibanding orang yang lebih muda. Terus kemudian juga ada juga ketika tubuh itu kekurangan energi, tentunya tubuh akan mulai menggunakan bagian-bagian dari tubuh itu untuk sebagai sumber energi. Yang pertama kali dia akan memecah glikogen dari otot, dan kemudian dia akan menggunakan memecah lemak di otot, dan hingga terakhir adalah dia akan memecah protein hanya untuk menjadi sumber energi. Sehingga dari situ makanya bervariasi antara masing-masing orang. Namun yang bisa saya jelaskan bahwa ketika tubuh itu nanti mulai lemaknya digunakan ya, dipecah di metabolisme untuk menjadi energi ototnya, maka dia akan tubuh itu akan makin lama makin mengecil, sehingga massa tubuh akan berkurang dan mengakibatkan kondisi yang fatal. Nah, dari literatur yang saya baca memang kalau kondisi kehilangan 18% dari kondisi massa tubuh awal itu juga akan sudah menimbulkan gejala-gejala di situ. Gejala seperti apa? Gejala yang akhirnya berujung pada kematian atau bagaimana? Ya, awal-awalnya gejala-gejalanya pasti tampak kelelahan, kemudian dia akan mulai sering mengalami gejala-gejala pingsan tanpa sebab, dan kemudian kewaspadaan mental juga akan menurun. Pak Ade, karena tadi Anda menyebut bahwa tubuh akan semakin mengecil, ini kan polisi juga menyebut bahwa kondisi jenazah ketika ditemukan sudah mengering, otot-ototnya juga mengecil. Apakah ini akhirnya diketahui bahwa disebabkan karena tidak adanya makanan yang masuk ke tubuh mereka? Ya, otot yang mengecil tadi juga kita harus lihat dulu. Dia ini apakah memang betul merupakan kehilangan massa otot dari yang sebelumnya, atau memang sebelumnya orang tersebut memang sudah mengecil. Karena kalau kita lihat, kalau tadi dikatakan istilahnya mengering, itu dalam forensik kan disebut sebagai suatu kondisi mumifikasi. Kondisi mumifikasi itu merupakan perubahan lanjut dari suatu kematian yang bisa saja terjadi dalam waktu 2 hingga 3 bulan setelah kematian. Pada kondisi di mana TKP-nya itu suhunya tinggi dan kelembapannya rendah. Jadi belum tentu karena tidak ada asupan makanan sehingga tubuhnya jenazah ketika ditemukan mengecil dan otot-ototnya juga mengecil. Belum tentu. Betul. karena bukan asupan makanan. Betul. Kita harus lihat dulu kondisi awalnya seperti apa. Nah, kondisi seperti apa Pak Ade yang bisa menyebabkan tubuh mengering kemudian otot mengecil selain tidak ada asupan makanan? Kalau tadi tidak disebutkan sebagai penyebab utama. Kalau ini suatu perubahan lanjut dari suatu kematian ya, yang kita sebut sebagai mumifikasi. Mumifikasi terjadi ketika suhu di ruangan itu atau suhu di lingkungannya tempat jenazah tersebut berada itu cukup tinggi dan kelembapannya rendah. Sehingga akhirnya tubuh itu makin lama mengering dan kulitnya berwarna kecoklatan dan kering. Ditemukan juga dalam lambungnya tidak ada makanan, sisa-sisa makanan disebutkan oleh polisi pada saat proses otopsi. Kemudian menyimpulkan karena sudah lama tidak makan hingga akhirnya menjadi pemicu kematiannya. Tapi yang ingin kami ketahui adalah ketika di lambung itu sudah tidak ada sisa-sisa makanan, sebenarnya bisa dikatakan berapa lama sampai tidak adanya sisa makanan di lambung itu, karena diperkirakan para korban meninggal dalam rentang waktu 3 minggu terakhir. Baik. Kalau lambung tidak berisi makanan itu artinya sudah makanan yang masuk terakhir sudah tercerna, dan biasanya lambung itu akan mulai kosong setelah 4 jam setelah makan terakhir. Jadi kalau memang lambungnya kosong, itu berarti artinya dia sudah tidak makan 4 jam sebelum kematian. Bukan berarti tidak makan berminggu-minggu sebelumnya begitu ya. Kita lihat lagi temuan-temuan otopsi yang lainnya tentunya. Yang pertama tentunya kita lihat dulu indeks massa tubuhnya. Dari luar ya, berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Maka kalau misalnya kita lihat indeks massa tubuhnya itu di bawah 18,5, artinya sudah terjadi malnutrisi. Selanjutnya juga kita lihat lagi dari kulitnya sendiri. Kalau kulitnya itu dicubit lambat, ya ada suatu kondisi dehidrasi. Nah, di sini makanya otopsi memegang peranan penting untuk melihat bagian dalam. Kalau orang memang kelaparan, maka sebetulnya kita akan lihat banyak kelainan-kelainan di organ-organnya menjadi lebih kecil ya, seperti jantung, hati, ginjal itu menjadi lebih kecil, beratnya juga menjadi lebih ringan. Lalu ususnya juga, lambung dan usus, lambung, usus halus, usus besar itu
bisa terjadi ulkus atau bidik-bidik perdarahan di sana. Jadi itu semua baru kita bisa mengatakan memang betul memang ada suatu kondisi kelaparan. Oke, apakah meninggal karena keracunan juga punya tanda-tanda yang sama atau yang berbeda? Sebenarnya mendekati yang mana? Kalau tadi kan disebutkan kelaparan bukan menjadi penyebab utama meskipun ototnya mengecil, tubuhnya mengering. Ya, jadi kalau kasus-kasus kelaparan itu meninggal akibat kelaparan itu bisa terjadi misalnya orangnya memang nggak ada akses ke makanan sama sekali. Atau bisa kalau satu orang saja, tapi ketika lebih dari satu orang tentunya kita harus mencurigai adanya hal lain seperti misalnya kenapa orang itu satu rumah bisa meninggal bersamaan. Bisa mungkin saja adanya sebuah kasus keracunan atau memang adanya kalau memang kelaparan. Jadi 4 orang di dalam rumah tersebut memang betul-betul kelaparan bersama-sama. Ya mungkin memang memiliki suatu kepercayaan tertentu yang memang mereka akhirnya berpuasa secara ekstrim. Oke, otopsi punya peranan penting untuk bisa menguak teka-teki kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini. Apa yang harus kemudian dilakukan dari otopsi untuk bisa menguak teka-teki ini, Dr. Adi? Ya, tentunya pertama kita harus lihat tadi kondisi organ-organ yang seperti saya sudah jelaskan, mulai dari jantung, hati, ya, ginjal dan ususnya. Kalau memang itu tadi ketemu tanda-tanda seperti demikian, memang mengarah ke arah kelaparan. Tapi kalau kita mencari ke arah intoksikasi, tentunya kita harus lakukan pemeriksaan toksikologi dari hati dan empedunya untuk melihat apakah memang ada keterlibatan zat racun di sana. Ditemukan di TKP, Pak Ade ada bedak bayi, kemudian kapur barus, yang menurut polisi kapur barus ini untuk menghilangkan bau. Analisa Anda soal temuan-temuan ini? Ya ini kalau misalnya kita lihat adanya kapur barus ya, atau ya mungkin adanya, saya tidak ingin berspekulasi, tapi bisa saja pada saat kita lakukan pemeriksaan, hal-hal itu kita juga harus cari di dalam tubuh jenazahnya. Apakah memang ada keterlibatan benda-benda tersebut atau tidak. Atau misalnya memang yang menjadi sulit adalah misalnya keracunannya adalah keracunan akibat gas. Ya, yang menyebabkan satu rumah itu meninggal dalam kondisi bersamaan. Ini yang harus kita, apalagi kondisinya jenazahnya sudah mengering, busuk lanjut, ya tentunya itu akan menjadi sangat-sangat sulit karena darah sudah tidak dapat lagi ditemukan di sana. Perlu ada pemeriksaan detoksifikasi untuk bisa mencari kemungkinan lain penyebab kematian ini? Saya rasa bila memang ada indikasi ke sana, misalnya di TKP misalnya ditemukan adanya sisa bahan atau sisa zat yang diduga menjadi racun, maka itu masih bisa kita coba cari dari pemeriksaan hati yang ada, yang dari jenazahnya. Oke. Para korban ini kan usianya 3 orang di atas 60 tahun, kemudian 1 orang sekitar 42 sampai 43 tahun. Kondisi seperti apa yang membuat mereka rentan sehingga ada kemungkinan atau ada penyebab tertentu ketika jenazah ditemukan 3 minggu, diperkirakan kan 3 minggu nih dalam 3 minggu terakhir, ketika ditemukan 3 minggu kemudian kondisinya sudah seperti itu, Pak Ade? Ya, jadi kalau satu orang saja yang kelaparan itu memang wajar ya kita melihat ini adalah suatu kondisi kelaparan. Tapi kalau memang lebih dari 1 orang, itu kita harus mencurigai adanya hal-hal yang lainnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa saja suatu keracunan, ataupun memang adanya suatu kepercayaan tertentu yang mengharuskan mereka berpuasa secara ekstrim. Nah, kalau kita lihat di tubuh jenazahnya, kalau selain tadi tanda-tanda itu ya kita cari ke tanda-tanda intoksikasi lainnya, seperti itu, Mbak. Ada kemungkinan kesengajaan yang dilakukan secara sadar oleh mereka sendiri, begitu ya? Betul, ada beberapa laporan kasus terkait kesengajaan demikian yang mengakibatkan dia mulai dari berpuasa ekstrim, ataupun dia bunuh diri bersama-sama seperti itu. Nah, itu memang ada laporan-laporan untuk terjadi seperti itu. Otopsi akan memegang peranan penting. Terima kasih Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Ade Firmansyah Sugiarto, sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dan kini kita beralih ke informasi lain.